Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Mbak. Tadi kan saya habis dari dokter, kemudian sama dokter saya dirujuk untuk ke Poligizi. Oh begitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Maratus Erika, biasa dipanggil Maratus. Saya adalah ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Boleh saya tahu ini dengan Mbak siapa? Nama saya Vika, biasa dipanggil Vika. Baik Mbak Vika. Mbak Vika usianya berapa? Usia saya sekarang 20 tahun Mbak. Baik. Untuk saat ini kesibukan dari Mbak Vika sendiri apa? Untuk kesibukannya saat ini saya sedang kuliah semester 4. Oh gitu ya Mbak. Oh ya tadi gini kan Mbak dirujuk oleh dokter kan ya? Iya. Kalau boleh tahu keluhannya itu apa? Jadi gini Mbak, belakangan ini tuh saya sering merasa pusing, terus kadang lemas, gampang capek, dan nafsu makan saya itu akhir-akhir ini menurun. Oh gitu. Baik. Jadi di sini itu kita akan melaksanakan konseling dengan cara berdiskusi agar dapat memperoleh solusi ataupun alternatif untuk permasalahan yang sedang Mbak Vika hadapi. Gitu ya Mbak. Iya. Boleh saya lihat untuk data rekam medisnya? Boleh Mbak ini data medisnya? Kalau boleh saya tahu, untuk kebiasaan makan Mbak Vika itu seperti apa? Biasanya itu saya jarang sarapan Mbak, paling hanya minum air putih sama satu roti tawar. Kalau enggak ya buah gitu Mbak. Terus kalau siang kadang saya makan, kadang saya juga nggak makan. Kalau untuk makan malamnya saya lebih suka jajan di luar Mbak. Paling kalau makan di luar itu saya beli nasi goreng. Selain itu saya juga suka ngemil. Oh baik. Kalau gitu gini, sebelum Mbak tadi kesini, itu Mbak ada konsumsi sesuatu gitu nggak? Tadi pagi saya itu sarapan sama air putih dan makan satu pisang Iya. dan satu lembar roti tawar saja Mbak. Lalu gitu ya. Kemarin waktu malam itu Mbak makan apa? Untuk kemarin malam saya konsumsi satu porsi bakso Mbak. Baik. Kalau untuk sorenya gitu, sekitaran jam 4 atau jam 5 sore gitu, Mbak ada makan sesuatu gitu nggak Mbak? Untuk kemarin sore saya makan 2 pisang goreng sama teh manis sangat Mbak. Lalu untuk siangnya, kemarin siang itu Mbak makan siangnya itu apa? Apakah Mbak makan atau tidak? Untuk kemarin siang saya tuh makan satu sendok nasi putih. Ya. Untuk lauknya ayam goreng bagian paha. Ya itu ayam gorengnya berapa banyak Mbak? Satu potong saja Mbak. Ya terus kemarin itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitu, Mbak ada mengkonsumsi sesuatu? Saya konsumsi 2 bakwan goreng Mbak. Oh gitu. Baik. Lalu untuk pola aktivitas dari Mbak Vika sendiri itu bagaimana? Apakah Mbak Vika itu sering atau suka berolahraga atau tidak? Kalau dulu saya itu sering banget Mbak olahraga, dalam 1 minggu itu sekitar 2 sampai 3 kali. Nah, karena sekarang saya sibuk kuliah dan tugas banyak, jadwalnya padat, saya jadi jarang berolahraga. Selain itu kalau malam saya juga suka bergadang Mbak karena ngerjain tugas. Gitu. Ini Mbak Vika itu jarang konsumsi sayur ya Mbak? Oh iya Mbak, paling 1 minggu itu saya konsumsi sayur 2 sampai 3 kali, dan itu pun sayur-sayur tertentu saja Mbak. Baik. Kalau boleh tahu nih, untuk berat badan Mbak Vika sekarang itu berapa? Terakhir tadi saya nimbang, untuk berat badan saya 60 kilo dan untuk Ya. tinggi badannya 160 cm. Oh baik. Ini akan saya bacakan untuk data rekam medis dari Mbak Vika ya. Jadi gini, dari hasil pemeriksaan berat badan Mbak Vika tadi kan 60 kg ya, dan juga tinggi badannya 160 cm. Nah untuk IMT-nya itu Mbak Vika ada 23,4 dan itu tergolong normal. Tetapi untuk tekanan darah, HB, serum besi dan juga serum ferritin punyanya Mbak Vika itu tergolong rendah gitu. Karena gini, tekanan darah Mbak Vika kan hanya 90/60 mmHg ya. Sedangkan untuk normalnya sendiri itu 120/80 mmHg. Sedangkan untuk HB-nya sendiri punya Mbak Vika itu hanya 10 gram per desiliter. Sedangkan untuk normalnya itu di antara 12 sampai dengan 16 desiliter.
Untuk serum besinya Mbak Vika hanya memiliki 50, sedangkan untuk normalnya sendiri itu sekitar antara 60 sampai 150. Untuk serum ferritin sendiri Mbak Vikanya hanya memiliki 30, sedangkan untuk normalnya itu berkisar di antara 40 sampai dengan 200. Baik, dari perbincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa asupan protein dari Mbak Vika itu kurang. Terus asupan seratnya juga kurang karena Mbak Vika kan jarang mengkonsumsi buah dan sayur ya. Iya. Selain itu Mbak Vika juga jarang sarapan pagi, lalu jarang berolahraga dan juga sering begadang. Setelah kita ketahui ya dari kesalahan pola makan dan juga pola hidupnya Mbak Vika, sekarang kita akan berikan beberapa solusi mengenai diet yang bisa Mbak Vika lakukan untuk mengatasi masalah dari Mbak Vika tadi. Baik, sebelumnya apakah Mbak Vika bersedia dan berkomitmen untuk menjalankan dietnya nanti? Iya Mbak, saya bersedia sekali. Baik, berdasarkan rujukan dari dokter dan juga hasil pemeriksaan dari Mbak Vika tadi menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa Mbak Vika itu mengalami anemia defisiensi besi. Sebelumnya, apakah Mbak Vika itu tahu mengenai anemia defisiensi besi itu? Belum tahu sih Mbak. Oke, gini. Jadi anemia defisiensi besi itu adalah anemia yang terjadi akibat tubuh itu kekurangan asupan zat besi. Hal ini terjadi karena pola makan dan juga pola hidup dari Mbak Vika yang selama ini tidak benar gitu Mbak. Jadi tujuan kita di sini adalah kita sama-sama mendiskusikan pola makan dan juga pola hidup sehat yang baik agar dapat mencegah dan juga mengatasi anemia ini. Untuk itu saya mohon kerjasama dari Mbak Vika demi keberhasilan konseling ini ya Mbak. Baik Mbak. Baik, apakah Mbak Vika siap jika harus merubah pola makan dan juga pola hidup dari Mbak Vika? Insya Allah saya siap Mbak. Baik Mbak, jadi sebisa mungkin Mbak Vika itu harus melakukan sarapan pagi ya Mbak. Jadi karena gini, sarapan pagi itu penting, apalagi untuk Mbak Vika yang kegiatannya sangat banyak gitu. Selain itu Mbak Vika juga harus mengurangi begadangnya, tidurnya harus cukup gitu. Baik Mbak. Iya Mbak Vika itu juga harus merutinkan makan makanan yang seimbang gitu ya Mbak, sesuai dengan kebutuhan Mbak. Selain itu Mbak juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya untuk karbohidrat itu seperti roti gandum, nasi, beras merah gitu. Yang untuk lauk dari nabatinya sendiri ada seperti itu kacang-kacangan gitu, seperti kacang merah, kacang kedelai, kacang polong. Untuk lauk dari hewaninya seperti itu daging merah, jeroan meliputi ginjal, jantung, hati gitu, lalu siput. Untuk sayurannya itu sendiri Mbak Vika bisa mengkonsumsi sayur bayam, kubis atau kangkung. Untuk buahnya bisa alpukat atau kurma, semangka, dan juga bisa juga jeruk gitu ya Mbak. Oh iya Mbak, kalau untuk cara memaksanya itu yang sebaiknya diapakan ya Mbak? Kalau bisa itu direbus ataupun dikukus saja, tetapi sesekali jika mau digoreng gitu juga nggak apa-apa. Oke, baik Mbak. Selain dengan merubah pola makan, Mbak Vika juga harus mengimbangi dengan pola hidup sehat ya Mbak. Jadi bisa dibiasakan untuk berolahraga, terus mencuci tangan, lalu juga minum air putih itu minimal 8 gelas per hari. Kalau untuk olahraganya itu kira-kira olahraga seperti apa ya Mbak? Untuk olahraganya itu cukup olahraga yang ringan-ringan saja, contohnya kayak bersepeda, jogging, jalan santai, atau yoga gitu Mbak. Baik Mbak, akan saya lakukan. Selain itu Mbak Vika juga bisa dengan mengkonsumsi tablet tambah darah ya Mbak. Untuk aturan pakainya itu bagaimana ya Mbak? Jika sedang tidak menstruasi ya Mbak, Iya. itu tablet tambah darah bisa dikonsumsi 1 kali dalam 1 bulan. Sedangkan jika Mbak sedang menstruasi itu bisa dikonsumsi dalam 1 minggu itu 3 kali. Oke Mbak, terima kasih. Jadi dari semua alternatif yang saya berikan tadi, yang saya sampaikan, kira-kira yang dapat Mbak lakukan terlebih dahulu gitu yang mana agar gimana ya Mbak itu nggak ngerasa keberatan gitu Mbak. Seperti
Sepertinya saya akan mencoba mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi terlebih dahulu, Mbak. Oh baik, saya catat dulu ya Mbak. Iya. Jadi untuk pertemuan kali ini Mbak Vika berkomitmen untuk mencoba mengkonsumsi makanan yang mengandung besi dan juga mengandung zat besi dan juga mulai untuk pola hidup sehat ya Mbak. Iya. Oke, sudah saya catat sebagai komitmen di pertemuan pertama ini. Nanti kita lihat untuk kita pantau juga nanti untuk evaluasi selama 1 bulan dengan logbook ini. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Apakah Mbak Vika sudah menjalankan diet itu dengan baik atau belum? Nanti bisa kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Mbak. Oke, misalnya ada pertanyaan nanti Mbak Vika bisa tanyakan melalui WhatsApp saya atau bisa juga dengan telepon saya gitu ya Mbak. Baik, Mbak. Baik gini, ini berkasnya saya kembalikan. Ya. Sudah ada beberapa catatan yang saya tulis di situ. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan terlebih dahulu? Sepertinya sudah cukup terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, semoga nanti Mbak Vika dapat menjaga pola makannya ya Mbak. Terus seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, jika ada kesulitan Mbak Vika bisa menghubungi saya melalui telepon maupun WhatsApp. Ya, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama.